Ketegasan untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci penanganan COVID-19. Kasus kerumunan yang terus muncul dan dibiarkan dalam 2 hari terakhir menjadi sorotan semua pihak. Sore ini kami akan mengulasnya bersama epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, dan anggota Kompolnas Albertus Wahyu. Selamat sore, Pak Riris dan Pak Doni. Selamat sore. Pak Riris, selaku epidemiolog, apa yang kemudian terpersit di benak Pak Riris ketika melihat kerumunan dalam 2 hari terakhir itu? Yang jelas ini akan meningkatkan peningkatan transmisi atau penularan. Kita sudah lihat sebelumnya setiap ada libur beberapa hari ada pelonggaran, kasusnya akan meningkat. Sekarang kita sudah pada angka 5.000 per hari kemarin beberapa waktu yang lalu. Jadi semakin ada kerumunan yang besar itu akan semakin meningkatkan penularan. Semakin meningkatkan penularan. Bisa digambarkan kepada kami ketika kumpulan massa seperti itu, kerumunan yang terjadi, penularannya akan secepat apa sebenarnya Pak Riris? Ini tergantung pada kita mengenal sekarang ada namanya VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Tetapi juga kemudian ada berapa banyak orang yang terinfeksi di situ. Jadi dengan kerumunan yang densitasnya sangat tinggi, kemudian orang tidak bisa konsisten mengenakan masker, jaraknya sangat dekat, tentu saja kalau ada mereka yang terinfeksi tentu akan bisa menularkan dengan banyak orang. Apa kekhawatiran dari epidemiolog Pak Riris soal kerumunan massa ini? Kalau saya melihat terutama dengan kasus kerumunan belakang ini kan mereka yang datang tidak hanya anak-anak muda, tetapi banyak yang sudah tua, dan itu kemungkinan menjadi mereka yang punya resiko tinggi untuk sakit parah dan bahkannya meninggal. Jadi ini yang salah satu masalah. Masalah lain, tentu saja ini sudah banyak dibicarakan tadi, adanya upaya semacam orang jadi melihat kok jadi pilih kasih, dan itu nanti akan ada berubah menjadi pembangkangan sipil kalau itu dibiarkan begitu saja. Ada tebang pilih ya. Kalau menurut epidemiolog seharusnya kerumunan massa ini tidak perlu terjadi, bisa dicegah ya menurut Pak Riris? Seharusnya malah tidak terjadi karena aturan hukumnya udah jelas ya bahwa memang tidak boleh dilakukan. Jadi apapun alasannya seharusnya tidak boleh terjadi itu. Oke, soal aturan hukum mungkin bisa dijelaskan juga Pak Riris dari sisi epidemiolog. Ada aturan soal wabah yang harusnya bisa ditegakkan oleh polisi atau mungkin ada sudut pandang lain dari epidemiolog? Ya, pertama bahwa kita punya undang-undang wabah yang bisa memastikan bahwa mereka yang menentang atau menghalangi upaya-upaya penanganan wabah itu bisa dipidanakan, dan itu sesuatu yang ada di dalam undang-undang, itu bisa dijadikan dasar. Yang kedua, ini adalah kondisi PSBB, di mana seharusnya masyarakat tidak melakukan mobilisasi besar-besaran. Jadi 2 hal ini sebenarnya sudah mencukupi. Oke, Anda melihat mereka yang berkerumun ini menentang penanganan pandemi COVID-19, Pak Riris? Saya rasa ini yang menjadi sesuatu hal ya, karena kita tahu bahwa tokoh yang melakukan penggalangan ini kan menjadi sesuatu yang oposisi. Jadi tidak bisa dihindarkan persepsi bahwa ada upaya-upaya untuk mencoba mengecilkan upaya penanggulangan COVID oleh pemerintah. Kita punya undang-undang wabah, PSBB juga masih berlangsung hingga saat ini meskipun statusnya sudah menjadi PSBB transisi. Tapi bagaimana Pak Riris melihat peran pemerintah daerah, peran penegak hukum untuk bisa serius menangani soal kerumunan massa yang punya potensi sangat besar untuk menularkan COVID-19? Pemerintah daerah tadi sudah disebutkan oleh Pak Doni bahwa memang ini punya kewajiban untuk menegakkan hukum yang pertama. Kemudian yang disayangkan justru misalnya kepala daerah itu malah seolah-olah misalnya ketika seharusnya seseorang yang baru pulang harus melakukan karantina, malah kepala daerah itu mengunjungi dan membiarkan beliau itu bisa melakukan mobilitas tanpa ada karantina dulu. Apalagi sekarang ada kerumunan ini. Ada pembiaran ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari penegak hukum mungkin yang disoroti oleh epidemiolog, Pak Riris? Kalau dari penegak hukum, saya rasa kalau memang kebijakannya jelas, ada
perintah yang jelas itu akan dilakukan. Masalahnya sekarang siapa yang bertanggung jawab, punya otoritas untuk mengatakan bahwa memang ini dilarang. Itu yang perlu kejelasan. Oke, penegakan hukum dan juga pemerintah daerah supaya tidak terlihat ada kesan pembiaran kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19 ini. Pak Doni, ada kesan pembiaran, ada kesan penegak hukum tidak tegas, pilih kasih tadi. Ada kalimat yang disampaikan oleh Pak Riris. Jadi menurut Anda gimana, Pak Bertus? Oh, terima kasih. Ya. Jadi begini Mbak Cindy, kami dari Kompolnas itu melihat ada kegamangan di lapangan karena ada perbedaan-perbedaan persepsi ketika memaknai ketentuan yang sudah disepakati. Dalam hal ini perda mengenai COVID ya. Polisi menjadi gamang karena takut terbawa kepada irama-irama dugaan-dugaan politik. Padahal sebetulnya kalau kita lihat tugas pokoknya, polisi itu yang paling utama adalah sebagai pemelihara Kamtibmas. Itu domainnya itu domain keteraturan sosial, domain sosiologis. Jadi tugas utama polisi itu adalah membangun peradaban. Penegakan hukum itu adalah kewenangan yang diberikan kepada polisi untuk menegakkan peradaban itu. Nah, kegamangan ini menurut saya muncul dan ini berbahaya ketika semua pihak kemudian saling menyalahkan. Jadi saya lihat ada saling ketidakpercayaan sehingga kesannya saling melempar. Sementara sebetulnya aturannya sudah ada, tugas-tugasnya masing-masing oleh masing-masing sudah ada. Jadi dalam pandangan saya selaku dari Kompolnas, seharusnya polisi pada posisi bahwa ini bicara soal kemanusiaan. Kalau kita bicara kemanusiaan, maka kita akan apapun yang kita lakukan atas suatu prosedur pasti diterima oleh publik. Tapi ketika kegamangan muncul karena takut terbawa irama-irama politik maupun irama yang lainnya, maka yang terjadi adalah kegamangan tadi. Dan ini akan punya konsekuensi pada nanti wibawa pemerintah atau wibawa institusi yang akan turun. Itu yang pandangan kami seperti itu Mbak Cindy. Ada kegamangan, menurut Anda itu enggan atau segan sih sebenarnya untuk menindak ini? Bukan enggan, bukan sedang, tapi gamang karena takut disalahkan, takut nanti dianggap bagian dari kelompok ini. Sehingga yang terjadi kemudian safety player. Dan ini berbahaya, padahal aturannya jelas. Tugas pokok polisi itu jelas sekali. Yang paling depan adalah Harkamtibmas. Di sana wilayahnya domainnya adalah domain sosiologis, di mana membangun peradaban dan kemanusiaan itu adalah bagiannya. Yang kedua menegakkan hukum, baru yang ketiga itu filosofisnya melindungi, mengayomi, melayani. Jadi sebetulnya langkah-langkah itu sudah ada aturannya, sudah ada garisnya, sudah ada etika-etika atau aturan itu, dan polisi sebenarnya sudah tahu. Polisi mengenal adanya preventif, preemptif, represif. Langkah-langkah itu sudah bisa dilakukan. Kami dari Kompolnas terus saja melihat kalau ini dibiarkan saja, kegamangan ini semakin dipelihara, maka nanti dampaknya justru pada wibawa pemerintah secara lebih luas. Dan ini tidak elok untuk situasi yang kita sedang sama-sama ingin COVID ini hilang. Artinya tadi apakah polisi harus represif untuk menegakkan aturan terkait dengan pandemi COVID-19? Tidak harus represif. Tugas polisi itu adalah seperti tadi membangun peradaban melalui langkah-langkah yang sudah diatur oleh undang-undang. Langkahnya tidak harus dengan represif, bisa dengan preventif dulu, bisa dengan preemptif. Nah, preemptif ini dia harus melibatkan semua pihak, berbicara dengan tokoh masyarakat, berbicara dengan Pemda. Itu saya kira polisi sudah tahu caranya lah. Hanya karena gamang tadi sehingga kemudian saling melemparkan. Kapolda Jabar sudah bicara akan mengevaluasi. Kemudian Pak Doni sudah bilang ini tugasnya sudah menelpon Pak Wagub. Ini kan saling melempar semua. Padahal ini kan pandemi di Indonesia kita sudah mengalami sejak bulan Maret hingga bulan November ini, artinya lebih dari 8 bulan. Kita juga sering melihat bagaimana polisi menegakkan aturan kepada masyarakat terkait dengan razia masker, razia protokol kesehatan. Apakah justru itu kemarin-kemarin kita dipertontonkan dengan bagaimana ketegasan aparat. Nah, sekarang kita dipertontonkan dengan kegamangan. Sehingga menurut saya kita jangan saling menyalahkan lah.
kita Oke, sekarang yang didorong sudah Kompolnas sinergi. apa kepada polisi? Menurut saya kita harus terbuka. Jadi polisi, Pemda, kemudian tim COVID, kita terbuka lah. Ini persoalan kita bersama, bukan hanya persoalannya polisi, bukannya persoalan Pemda, itu bersama. Sehingga jangan kita bicara sektoral, kita bicara ini kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan, terutama ini kepentingan kemanusiaan, karena sudah banyak korban yang jatuh. Jadi kita jangan bicara lagi soal ini kelompok, ini sana. Kita bicara kemanusiaan lah. Jangan tebang pilih ya. Ya, justru karena kita bicara kemanusiaan, kita nggak akan tebang pilih. Tapi kalau kita mengabaikan itu, kita pasti tebang pilih. Ya. Baik, demi alasan kemanusiaan tidak boleh ada tebang pilih atau pilih kasih. Terakhir kembali ke Pak Riris. Pak Riris, hitung-hitungan persebaran kasus COVID-19 jika soal kerumunan, kemudian kumpulan massa ini tidak bisa ditangani dengan tegas oleh pemerintah? Yang pasti nanti 2 minggu lagi kita bisa mengharap ada peningkatan kasus. Biasanya karena 2 minggu itu adalah waktu inkubasi dari penyakitnya. Dengan masa sebesar itu kita bisa mengharapkan ada cukup penambahan kasus. 2 minggu lagi kita bisa menghitung atau mengetahui dampaknya? Ya. Ada contohnya mungkin Pak Riris supaya bisa mendapatkan gambaran 2 minggu lagi? Dulu misalnya habis Lebaran, 2 minggu kemudian ada peningkatan kasus dari 600 menjadi 1.000. Kemudian ketika libur Agustus dan itulah itu 2 kali berturut-turut langsung naik menjadi sekitar 3.000-4.000. Jadi peningkatan itu sangat kentara, tergantung nanti di mana tempatnya dan seberapa besar kerumunannya. Baik. Apa yang didorong oleh epidemiolog kepada penegak hukum, pemerintah daerah, warga juga? Saya rasa 2 hal ya, karena ini kita tidak bisa menyelesaikan pandemi kalau masyarakat dan pemerintah tidak bisa bekerja sama. Masyarakat, terutama tokoh masyarakat itu harus menjadi salah satu tokoh terdepan untuk meminta masyarakat tidak berkerumun. Kemudian pemerintah itu harus melakukan penegakan aturan. Kalau dua-duanya bekerja sama, kita akan bisa mengendalikan penyakit dengan efektif. Ketegasan, tidak gamang, tidak pilih kasih untuk menegakkan aturan karena ini untuk kemanusiaan, dan juga diminta kepada masyarakat untuk juga ikut bekerja sama dengan pemerintah menangani pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Riris, terima kasih juga Pak Albertus telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.